Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustaz? Nah, alhamdulillah, Agus barakallahu fiik. Senang Ya. bertemu Anda lagi, Ustaz. Saya juga senang, alhamdulillah. Masya Allah. Nah. Ini Ustaz, kita nih belakangan ini banyak sekali fenomena mengenai berkata atau bertutur kata atau melakukan tulisan-tulisan yang komentar yang tidak pada tempatnya gitu, Ustaz. Nah. Jadi apakah ada wasiat dari Rasulullah SAW mengenai hal ini, Ustaz, untuk kita menjaga hal-hal seperti itu? Nah, barakallahu fiik Agusti dan ikhwan sekalian, memang zaman kita ini sekarang ikhwan, memang diantara isyarat dari Nabi dekatnya akhir zaman itu adalah banyaknya pena. Wa kasratil aqlam, kata Nabi. Nah, ada sebagian yang mengatakan maknanya adalah tulisan begitu banyak, ya, bisa dimaknakan positif, bisa juga diartikan negatif. Maka diantara ciri zaman kita ini Agusti adalah begitu cepatnya berita menyebar, dan akhirnya filter kita menjadi lemah, ya. Kita tidak bisa lagi memfilter, sehingga kita kemudian bisa merespon apa saja yang kita inginkan karena ada di tangan kita. Ya, kita bisa merespon apa saja. Nah, ini ada satu hadis Nabi yang ingin saya sampaikan singkat saja Agusti, bahwasanya Rasulullah SAW, ya, dalam sebuah riwayat dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya ya ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, izni wa aujiz." Nasihatilah saya tapi yang ringkes. Nah, ini memang ya ringkes, jangan banyak-banyak begitu. Makanya juga pertemuan kita ini ringkes-ringkes saja. Nah, ini juga metode dakwah. Katanya kalau berdakwah jangan lama-lama, ya. Ringkas singkat itu biasanya mudah dipahami orang awam, ya. Nah, lalu Nabi SAW mengatakan ada 3 wasiatnya. Idza kumta ila salatika, atau idza kumta fi salatika fasalli salata muwaddi'. Jika engkau bangun atau berdiri dalam salatmu, salatlah seolah-olah salat perpisahanmu dengan terakhir, ya. Masya Allah. Kemudian ini yang berkaitan tadi, wala takallam bi kalamin ta'tadhiru minhu ghadan. Janganlah engkau berbicara dengan suatu pembicaraan besok engkau minta maaf, menyesali, ya. Atau kemudian kedua, wajma'il iyasa mimma fi yadinas. Putus asalah pada apa yang ada di tangan manusia. Ini perkara besar. Ini 3 nasihat Nabi. Pertama berkaitan dengan sholat, ibadah terbaik. Jadi sholat khusyuk itu adalah suatu kebahagiaan. Sholat adalah qurratu ain, ya, ketenangan hati kita. Nah, maka diantara tips Nabi SAW, apapun yang kita lakukan, yakinlah itu adalah ibadah terakhir kita. Sama dengan sekarang Ramadan. Ya, perlakukan Ramadan ini ikhwan seolah-olah Ramadan terakhir kita. Pasti akan terbaik. Seperti kalau kita mau umroh, kita ninggalin istri, anak, tentu wasiat kita wasiat terbaik dong, ya. Maka yang kedua berkaitan dengan muamalah. Kalau tadi berkaitan dengan ibadah kepada Allah, berkaitan dengan muamalah, hendaknya kita kalau mau mengucapkan, makanya kata para ulama dulu, orang mukmin itu kalau berbicara akalnya di depan, kemudian nafsunya di belakang. Kita enggak, tangan dulu, ya. Dan ingat, ikhwan sekalian, tangan itu sama dengan hukum lisan, sama dengan lisan tangan, ya. Maka janganlah kita berbicara, kata Umar bin Khattab, barang siapa yang banyak bicara, banyak tergelincir, banyak dosa. Maka kata para ulama, tidak ada yang lebih berhak untuk dipenjara selain lisan kita. Maka ikhwan, hati-hati setiap kita merespon. Ada perkara-perkara besar yang bukan antum yang kapasitasnya untuk merespon. Ada ulama-ulama kibar, para ulama-ulama yang lebih berhak, lebih utama untuk membicarakan perkara-perkara ini. Nah, maka hendaknya kita ikhwan sekalian, ya, jika ada sesuatu hendaknya kita pikirkan sebelum ucapkan, karena kata para ulama, jika engkau sudah berbicara, maka itu kalimat itu bukan milikmu lagi. Milik orang sudah ada jejak digitalnya, ya, orang screenshot begitu. Tapi sebelum engkau bicara itu masih milikmu. Tapi ketika kau ucapkan, maka masya Allah, ya. Nah, makanya Nabi SAW pernah mengatakan bahwasanya manusia paling banyak masuk neraka gara-gara hasaidu al-sinati, adalah panen. Nabi mengucapkan panen dari lisan. Artinya apa yang kita tanam sekarang, ya, omongan yang kita omongkan sering memusuhi orang Islam, menjelek-jelekkan ajaran Islam, menjelek syariat Islam, itu akan, ada orang Melayu mengatakan, mulutmu adalah harimaumu. Nah, maka hati-hati ikhwan sekalian, ini siapapun, ibu-ibu, adik-adik, ya, ingin komen apapun, ingat, sebelum Anda komen, pikirkan apakah ini perkataan ini saya minta maaf nggak besok. Jangan sampai kita ucapkan sekarang, besok kemudian minta maaf. Ini yang tidak kita harapkan. Nah, ini yang kami sampaikan, ikhwan. Jazakumullah. Masya Allah.